Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Abortus dalam perspektif hukum Islam. Praktek aborsi di dunia medis diawali dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi wanita hamil yang apabila tidak digugurkan janinnya, maka akan membahayakan kesehatan ibu atau janin yang dikandungnya. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia yang mana membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan sebuah janin. Adanya undang-undang dan hukum Islam yang melarang aborsi menyebabkan banyak praktik aborsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung. Aborsi yang dilakukan secara ilegal dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran terhadap norma susila dan norma agama. Abortus atau aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berarti pengguguran kandungan. Dari bahasa Latinnya, abortus yang artinya keguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi memiliki 3 pengertian, yaitu terpancarnya embrio yang tidak mungkin hidup lagi, yang terjadi sebelum bulan keempat kehamilan, gugurnya janin, dan keadaan berhentinya pertumbuhan normal untuk makhluk hidup. Jenis aborsi ada 2. Yang pertama, abortus spontaneus. Aborsi yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Aborsi jenis ini terjadi secara alamiah atau terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia dari dunia medis. Yang kedua, abortus provocatus. Aborsi yang dilakukan secara sengaja atau telah direncanakan karena sebab-sebab tertentu. Abortus pra-peniupan roh. Sebelum terjadinya peniupan roh, ada 3 tahap. Yang pertama al-nutfah, yang kedua al-mulghah, dan yang terakhir al-alaqah. Catatan di bawahnya, apabila janin ini telah diberi nyawa, berarti kelak dia akan tumbuh hingga diberi nyawa dan menjadi manusia yang lengkap anggotanya. Apabila janin telah diberi nyawa, berarti kelak dia pun akan dibangkitkan di hari kemudian. Oleh karena itu, menganiaya dan merusaknya sebelum diberikan nyawa tanpa alasan hukum adalah perbuatan dosa. Abortus pasca peniupan roh. Al-ikhtiyari yulisqat atau abortus provocatus criminalis, yaitu menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa alasan atau indikasi medis yang dibenarkan dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Yang kedua, ad-daruri yulisqat atau abortus artificial therapeuticus. Abortus yang mana keselamatan ibu pada kasus ini lebih diutamakan dan si bayi diprediksi tidak diyakinkan akan lahir dalam keadaan bernyawa atau dalam keadaan hidup. Hukuman bagi pelaku aborsi. Hukuman kisos lebih tepat diberikan kepada pelakunya bila kematian janin lebih dominan disebabkan karena tindakan pelaku seperti memukul perut atau punggung sang ibu. Apabila pukulan tersebut hanya ditujukan kepada tangan atau kaki sang ibu, maka pelakunya dibebankan membayar denda dan bukan al-ghurrah. Al-ghurrah ini adalah kompensasi yang harus dibayar karena menghancurkan sesuatu yang berada dalam rahim. Kesimpulannya, banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia membuktikan bahwa Islam sangat menghargai dan memuliakan seorang janin.
Maka dari itu, aborsi dianggap sebagai proses penghilangan nyawa seseorang manusia yang dilakukan secara sengaja. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu hak untuk hidup. Jadi sudah jelas ya kalau aborsi ini hukumnya adalah haram untuk dilakukan, kecuali kalau aborsi ini itu terjadi secara alamiah atau sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau dari pihak dunia medis. Terima kasih. Saya dan kelompok saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.